Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Ronuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan terkait masalah investor dari IKN ya, Ibu Kota Negara, salah satunya yaitu SoftBank ya. Dan ternyata SoftBank ini menginformasikan bahwasanya uh, ada kabar buruk yaitu batal investasi atau menjadi investor dari IKN ya. Sesuai yang dilansir oleh CNN.com, bagaimana selengkapnya langsung saja saya bacakan. SoftBank batal investasi IKN, RI berpotensi kehilangan 1.428 triliun. SoftBank Group dikabarkan batal berinvestasi dalam proses pemindahan ibu kota negara RI ke Kalimantan Timur. Langkah pembatalan investasi tersebut disampaikan oleh pihak SoftBank pada Jumat 11 Maret kemarin. Mengutip Asia.night.com, SoftBank mengaku telah berkomitmen mendukung pengembangan perusahaan rintisan di perusahaan meski membatalkan rencana investasi di IKN. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengklaim perusahaan raksasa di bidang telekomunikasi dan media Jepang itu akan menjadi salah satu investor pembangunan ibu kota baru. Pada Januari 2020 lalu, Luhut mengklaim nilai investasi yang bakal ditanamkan oleh SoftBank bahkan mencapai 100 miliar atau 1.428 triliun dengan kurs 14.428 dolar AS. Luhut mengaku kaget bahkan sempat tak percaya dengan investasi bombastis tersebut. Pasalnya pemerintah sempat mengajukan permintaan investasi hanya 25 miliar atau 350 triliun. Ia mengaku apabila benar terrealisasi maka dana sebesar itu dapat mencukupi pendanaan perpindahan IKN selama 5 tahun ke depan. Leo Masayoshi Son terus mau investasi untuk saya ya, too good to be true, tetapi semua sudah jalan dan kami lihat tim sudah bekerja. Saya katakan ke dia minta 25 miliar dolar saja, tuturnya. Ya, sobat sekalian ya, jadi ini berita yang sangat mengejutkan ya. Karena ini adalah kemungkinan adalah investor terbesar untuk proyek IKN ya. Nilai investasinya senilai 100 miliar ya, 100 miliar US dollar ya, atau senilai 1.428 triliun itu langsung batal ya. Coba kita bayangkan dengan ada ekspektasi atau harapan ya, bahwasanya semula itu pemerintah kita hanya meminta 25 miliar ya, yang sekitar 350 triliun itu langsung dikabulkan sebanyak berkali lipat sampai 100 miliar atau sekitar 1.428 triliun, dan ini kata Luhut sudah mencukupi untuk pembangunan 5 tahun ke depan ya. Yang jadi pertanyaan bahwasanya ini pemerintahan tidak sampai 5 tahun ya, 2,5 tahun sudah selesai. Kita ketahui bahwasanya kesepakatan pemilu itu akan diselenggarakan 14 Februari 2024 gitu ya. Nah, mungkin ini juga indikasi bahwasanya adanya penundaan pemilu yang ramai digembar-gemborkan ini karena memang uh, patut diduga ya, karena untuk mengincar big project yaitu project IKN yang seharusnya ya tidak mungkin diselesaikan ya. Proyek yang begitu besar itu tidak mungkin diselesaikan hanya waktu 2 tahun karena ini adalah proyek multi years ya, tiap tahun itu pasti akan ada penggarapan dan juga dikerjakan ya. Dan yang patut kita sampaikan berulang-ulang yaitu memang kita juga sesalkan ya, yang awalnya ini memang proyek ini direncanakan sebelum pandemi yaitu 2019, which is tidak ada gambaran bakal ada pandemi gitu ya. Dan kita ketahui meskipun belum ada pandemi, kondisi keuangan atau APBN kita itu sedang menurun gitu ya. Dan
setelah pandemi malah ekonomi kita lebih nyungsep lagi gitu ya. Yang menjadi pertanyaan adalah ya, kenapa kondisi sekarang yang lebih terpuruk dengan adanya pandemi ya, ekonomi juga turun ya, semua UKM juga mengeluh ya, dengan tidak adanya omset. Ya intinya ekonomi kita menurun itu. Kenapa proyek yang menelan biaya besar ini kenapa harus diteruskan ya? Toh apa namanya anggapan awal yang mereka hanya akan mengambil dana dari investasi asing itu ternyata pada apa namanya faktanya itu tidak akan jauh atau berbalik arah dan hanya memakai APBN ya. Dan ini tentu saja kembali bahwasanya kalau memakai APBN ya yang rugi tentu saja ada rakyat ya. Kenapa? Karena APBN itu mayoritas dari pajak dan pajak itu dibayar oleh rakyat ya. Nah, sekarang eh, dengan adanya pembatalan dari eh, investor terbesar yaitu SoftBank, otomatis mereka ya pastilah ya kita ketahui mereka adalah investor yang berpengalaman ya, tidak mungkin langsung menaruh uangnya saja kalau tidak melihat potensi kerugian ataupun apa namanya investasi mereka itu akan memberikan keuntungan atau tidak gitu ya. Dan memang ya kita ketahui ya pastilah mereka dalam penasihat-penasihatnya melihat kondisi sekarang yang carut marut ya. Di antaranya adalah pemerintahan ini pastilah pemerintahan ini pasti sudah diketahui akan bakal selesai 2,5 tahun atau kalaupun kita mengikuti jadwal pemilu ya 14 Februari 2024. Artinya ya kemungkinan untuk proyek ini akan diteruskan hingga selesai itu sangat kecil sekali. Makanya mereka juga mempunyai hitung-hitungan sendiri ya, para investor ini termasuk SoftBank yang sering menanamkan investasinya di negara-negara dan juga di negeri ini juga terkait untuk investasi startup. Mereka juga pasti memikirkan apa namanya untung rugi ya. Nah, itu biasa dari apa namanya dalam kapitalisme itu jangan sampai investasi yang mereka gelontorkan itu tidak menguntungkan atau tidak berjalan atau stuck ya dengan berbagai masalah diantaranya ketidakpastian ya. Kita ketahui bahwasanya ya tidak mungkin proyek yang begitu besar ya IKN itu akan selesai 2,5 tahun ya. Makanya dalam hal ini ya yang memang kalaupun ya kita melihat kondisinya tidak menentu dan tidak tidak ada kemungkinan untuk diteruskan ya apa boleh buat ya seharusnya di freeze aja ataupun ditunda saja untuk proyek IKN ya. Dan sedari awal ya sobat sekalian banyak sekali ya kejanggalan-kejanggalan ya sesuatu yang dipaksakan dalam proyek IKN ini ya. Di antaranya misalnya apa namanya penggodokan undang-undang ini hingga menjadi dari RUU menjadi undang-undang yang dikebut ya dalam waktu 60 hari kurang lebih. Ya, coba bayangkan untuk proyek besar yang menelan biaya ratusan triliun ya, 500 triliun lebih ini dibayar apa namanya 500 triliun ini dan penggarapan undang-undangnya digarap dengan ngebut ya. Maka dan juga banyak sekali ya mereka itu melaksanakan proyek ini dengan tidak melihat kondisi perekonomian. Coba bayangkan kondisi perekonomian kita yang lagi ya selain masalah investasi ya, selain masalah kondisi ekonomi yang kita sedang berat ya, kenapa kita juga memaksakan untuk melanjutkan proyek big project ya yang pastinya akan banyak menyedot anggaran dari APBN ya. Kita juga patut sayangkan ya yang semulanya ini hanya dibiayai dari non APBN harus dibayar oleh APBN ya. Yang kedua adalah apa urgensitas dengan adanya proyek IKN itu sendiri ya.
Yang kita ketahui bahwasanya saat ini ya permasalahan rakyat itu yaitu permasalahan pokok ya, misalnya kelangkaan bahan-bahan dan kenaikan harga barang-barang ya, misalnya tentang masalah minyak goreng ya, dengan kita ketahui potensi negeri ini yang salah satu penghasil CPO bahan baku minyak goreng itu bagaimana ceritanya bisa apa namanya emak-emak dalam hal ini bisa sampai ngantri ya, dan ini tidak berlangsung satu hari 2 hari tetapi berlangsung hampir 2 minggu ya, dengan kondisi yang apa namanya mengenaskan ya. Ada juga ibu-ibu yang sampai pingsan sampai mereka karena mengantri untuk mendapatkan minyak goreng ya. Terus lagi masalah CHT ya. Ingat CHT itu tidak seperti yang kita ketahui terakhir adalah akan ada revisi terkait masalah CHT, tetapi revisinya belum jelas apakah akan memakai aturan yang lama yang itu boleh dicairkan ketika pekerja itu sesaat setelah PHK itu bisa dicairkan, atau tetap memakai aturan yang sekarang ya 56 tahun itu baru bisa dicairkan dengan apa namanya statement mereka bahwasanya itu direvisi dengan penyederhanaan. Artinya belum ada kejelasan untuk JHT. Dan masalah-masalah ini yang membelit negeri ini tentu saja jika tidak masuk akal ya, jika kita mendahulukan masalah yang tidak urgent yaitu pemindahan ibu kota ya. Apa urgensitasnya gitu? Apa kebutuhan mendesaknya? Apakah ketika tidak ada IKN itu masyarakat akan ataupun ekonomi akan jeblok? Akan ada ketika pindah ibu kota itu akan mensejahterakan rakyat misalnya. Justru kalau kita melihat ya banyak sekali ya misalnya komplain-komplain dari para misalnya PNS yang mereka diharuskan untuk pindah yang harusnya dari Jakarta ke Kaltim ya. Tentu saja juga itu akan banyak merusak ekosistem ya, karena pastilah akan ada arus dari apa namanya arus lalu lintas darat dan udara yang akan membuat ekosistem itu tidak seperti sekarang lagi. Ya itu yang bisa kita sampaikan ya, semoga negeri ini menjadi lebih baik lagi. Ya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.